Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Bu Ayu selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum memaparkan presentasi hasil kerja kelompok kami, perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizal Mantopani dengan NIM 241 3070 4064. Perkenalkan, nama saya Ramadhan Putra Susanto dengan NIM 386. Perkenalkan, nama saya Adil Dasana Bata dengan NIM 2413 0704 189. Yang pertama yaitu kami akan mempresentasikan mengenai perbedaan istilah Law of Nation dengan International Law. Law of Nation berasal dari istilah hukum Romawi Eus Gentium, atau dalam arti yang semula Ius Gentium bukanlah berarti hukum yang berlaku antara bangsa saja, melainkan pula kaidah dan asal hukum yang berlaku yang mengatur hubungan antara orang Romawi dengan orang bukan Romawi, dan antara orang bukan Romawi satu sama lain. International Law merupakan modern yang mengatur hubungan antara negara dengan negara, mengatur pula hubungan antara negara dengan subjek hukum lainnya bukan negara, dan antara subjek hukum bukan negara satu sama lain. Selanjutnya, kami akan menjelaskan unsur-unsur dari hukum internasional. Yang pertama, ada perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota-anggota masyarakat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Yang kedua, kebiasaan internasional merupakan sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional harus dipenuhi dari dua unsur yang masing-masing dapat kita namakan unsur material dan unsur psikologis, yaitu kenyataan adanya kebiasaan yang bersifat umum dan diterimanya kebiasaan internasional itu sebagai hukum. Yang ketiga, ada prinsip hukum umum. Prinsip hukum umum ialah sistem hukum positif yang didasari atas asas dan lembaga hukum negara barat yang untuk sebagian besar didasarkan atas asas dan lembaga hukum Romawi. Yang keempat, ada subjek. Yang pertama ada negara dalam arti klasik dan telah demikian halnya sejak lahir hukum internasional. Yang kedua, tahta suci. Peninggalan-peninggalan sejarah sejak zaman dahulu ketika Paus bukan hanya merupakan kepala gereja Roma. Yang ketiga, Palang Merah Internasional. Kemudian kedudukannya itu diperkuat dalam perjanjian dan konferensi-konferensi Palang Merah. Yang keempat, ada organisasi internasional. Yang ketiga yaitu ciri pembeda international law dengan HN atau hukum nasional. Yang pertama yaitu sumber hukumnya. Hukum internasional bersumber dari perjanjian atau traktat dan kebiasaan masyarakat internasional. Sedangkan hukum nasional sumber hukumnya yaitu konstitusi, undang-undang, dan putusan pengadilan. Yang kedua yaitu subjek hukum. Subjek hukum internasional yaitu pertama negara, organisasi internasional, dan individu. Sedangkan hukum nasional subjek hukumnya yaitu individu, perusahaan, dan lembaga-lembaga negara.
Ketiga yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup hukum internasional yaitu secara global dan atau regional. Sedangkan hukum nasional yaitu berlaku dalam batas wilayah tertentu. Nomor 4 yaitu hierarki. Hierarki hukum internasional tidak memiliki hierarki yang jelas atau memiliki kedudukan yang setara. Sedangkan hukum nasional memiliki hierarki yang jelas. Nomor 5 yaitu penegakan hukum. Penegakan hukum internasional bergantung pada kesepakatan sukarela antar negara. Sedangkan hukum nasional dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti polisi, pengadilan, dan lembaga lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami sekelompok mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridwal inayah, wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.